Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang energi panas bumi. Saya Aliza Salsabila dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risandara Madamayanti dari 11 IPA 3 nomor absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Amrini dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 35 dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar dari IPA 3 nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi geothermal dihasilkan oleh panas bumi yang membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca. Sama sekali tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi adalah seperti air panas dalam ceret, menyebutnya sebagai konsep ceret alih-alih, menggunakan kompor untuk menjadikan energi panas bumi menghasilkan panas dari dalam bumi. Di sini saya akan menerangkan bagian saya tentang komponen energi panas bumi. Komponen energi panas bumi dibagi menjadi 7, yaitu 1. Kepala sumur untuk mengalirnya zat cair panas sebelum dialirkan ke separator. 2. Jaringan pipa ada 3 macam. Pipa besar berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Pipa lingkaran mempuai berfungsi untuk mencegah pemuaian pada pipa yang diairi uap panas. 3. Separator untuk memisahkan uap panas dari air panas. 4. Turbin memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. 5. Scrubber memisahkan partikel-partikel solid dari udara atau gas dengan dibantu oleh suatu cairan. 6. Generator adalah komponen utama yang mampu membagikan tenaga listrik. 7. Trafo perangkat listrik yang digunakan untuk menukar tegangan arus dalam suatu rangkaian dengan tidak mempengaruhi daya listrik total. Dan bagian saya yaitu cara kerja dari energi panas bumi. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh atau magma. Magma biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif, terletak jauh di bawah permukaan. Dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir di bawah tanah. Di atas magma ini kemudian akan memanaskan air temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang berkembang dan tekanan tinggi. Ini sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur diproduksi tersebut kemudian membawa gas air panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, air tersebut akan secara alami yang mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, yang kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, kemudian dipanaskan kembali oleh magma, dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi yang terbarukan. Dari separator uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas mencegah
lepasnya panas karena pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian uap panas melalui proses pemurnian untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber uap panas. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar turbin-turbin, kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik yang dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo. Di luar pembangkit, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan energi panas bumi. Kelebihan dari sumber energi panas bumi adalah energi panas bumi merupakan sumber energi yang ramah lingkungan sehingga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Energi panas bumi merupakan energi terbarukan karena pengolahannya yang tepat. Selain itu, energi panas bumi memiliki banyak keunggulan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi pembangkit tenaga listrik. Energi panas bumi tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca dan jauh lebih bersih dari sumber energi fosil. Kekurangan dari sumber energi panas bumi adalah yang pertama, pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya bisa dibangun di dekat lempeng tektonik, di mana temperatur yang tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Kedua, biaya modal yang tinggi. Ketiga, pembangunan pembangkit tenaga listrik geotermal diduga dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitar. Perlu kalian ketahui, Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Chevron di Indonesia dan Filipina menghasilkan kapasitas sebesar 1.200 MW energi panas bumi. Akan tetapi, energi panas bumi yang penting ini belum sepenuhnya dimanfaatkan di Indonesia dan Filipina. Dari 5 negara seperti Amerika, Filipina, Indonesia, Meksiko, dan Italia, Indonesia berada di urutan ketiga yang menghasilkan energi geotermal terbesar. Sekitar 40% cadangan energi geotermal di dunia berada di tanah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia memiliki banyak potensi tinggi untuk energi terbarukan. Akan tetapi, Indonesia hanya memakai 4-5% kapasitas energi geotermal. Faktor utama yang menghalangi investasi pengembangan energi geotermal adalah hukum di Indonesia itu sendiri yang berada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 yang mengimplikasikan bahwa itu dilarang dilaksanakan di wilayah hutan lindung dan area konservasi. Karena sekitar 80% energi geotermal berada di wilayah hutan lindung dan area konservasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.